still working. So many years? Oh, 10 years? yeah, 10 years already. Oh, gee. Still alive. Yes, yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin nabiyyan rasula. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat. Waktu Milan sekarang adalah jam 5 pagi ya. Abah pindah dulu keluar nih karena banyak tamu hotel yang pada sarapan ya di bawah ya. Pagi hari ini hal yang bahagia lah, karena Abah insyaallah akan pulang ya. Nanti siang berangkat ke bandara. Tetapi sebelum pulang ada menjawab satu persoalan yang disampaikan sahabat kita yang baru mu'alaf ya. Beliau mengatakan bahwa saya ini mu'alaf. Saya adalah baru beberapa tahun yang lalu berpindah keyakinan pada Islam. Dan dia ingin belajar tentang, karena dia baru masuk Islam bahasanya. Saya sekarang ini karena gaul dengan sahabat-sahabat yang orang-orang yang sedang belajar ma'rifat, maka saya sedang dalam keadaan asyik mempelajari ma'rifat. Nah, apakah saya layak untuk belajar ma'rifat dan semua ya. Abah sengaja jawab ya, Pak Johannes ya, Pak Yosep Johannes ya. Tapi sebelumnya Abah akan jawab dulu adalah berterima kasih kepada sahabat-sahabat Eropa ya, dari mulai semuanya yang berjalan bersama adalah yang diperjalankan dari Paris, dari Jakarta, Abu Dhabi, Paris, Brussels, Belgia, kemudian adalah Amsterdam, ya, Volendam, kemudian juga ada Rotterdam di Belanda, ya. Berlanjut ke Köln, ada Jerman, kemudian berlanjut ke Colmar, ya. Berlanjut ke Switzerland, kemudian desa sampai ke Bukit Tiltis ya, adalah merupakan gunung es ya, sampai turun kembali dan akhirnya mendarat di Roma, dan sekarang adalah dari mulai Como kemarin, kemudian Valencia, kemudian ya jadi Milan. Jadi kita pun tahu stadion Como, stadion Milan, stadion Valencia ya. Dan semualah sahabat-sahabat semua yang saling berbagi, jadi semua terima kasih ya. Bahkan ada yang menjamu, terima kasih gitu ya. Hari ini insya Allah Abah akan pulang
Sebagaimana manusia biasa, kita dalam kehidupan selalu ada hilaf ya. Kita masih ada sisi manusia yang selalu salah ya. Yang tidak selamanya adalah benar. Jadi baik salah ucap, salah tindakan, salah perbuatan. Kita adalah manusia. Maka jangankan sekelas kita, para nabi pun adalah, termasuk Nabi Muhammad pun banyak berbuat salah. Tapi beliau selalu ada dalam penjagaan sahabat. Nah itu saja. Jadi intinya adalah ini sudah, kalau bahasa orang Sunda mah sudah ngerebek gitu kan tadi. Apalagi barusan cucu telepon gitu, papi kapan pulang gitu. Nah itu. Tapi pagi hari ini saya lihat ada satu WA dari Pak Yosef Johannes ya. Maka tadinya Abah tidak akan live, tapi karena penting menurut Abah apa yang disampaikan Pak Johannes ini, karena beliau mengaku saya ini baru mu'alaf katanya Bah. Ya, sebenarnya banyak orang Islam bahkan belum Islam gitu Pak Johannes, jadi jangan takut ya. Atau orang Islam baru mu'alaf gitu kan tadi semua. Siapa sih mu'alaf itu? Siapa mukallaf itu kan gitu kan tadi. Nah inilah, maka barangkali semoga ini tidak terlalu tinggi pembahasannya. Tapi kalau Pak Johannes sudah biasa mendengarkan ceramah-ceramah dari Abah, mari kita luaskan ya pemahaman kita ya. Upgrade pemahaman kita supaya kita ini karena dalam beragama itu ada samroh sahabat ya. Kalau kata bahasa logisnya ada pahala gitu kan. Pahala itu samroh, buah, dan bisa dirasakan, bisa dibuktikan. Jadi semua bukan hanya sebatas hayal tadi semua. Nah itu yang orang-orang Tunisia dia kerja di proyek. Nah itu. Nah dan Pak Yohanes sebetulnya juga disebutkan ya, Abah kan barangkali mungkin hanya baru bertemu dengan beberapa video Abah, tapi jangan melihat dari video-video dari potongan-potongan ya, karena ya tadilah namanya manusia, ada yang suka, ada yang tidak suka, tidak apa-apa. Suka adalah pilihan, tidak suka juga pilihan. Ada yang benci, ada yang cinta. Benci pilihan, cinta pilihan. Kalau bagi Abah, pada yang mencinta maupun yang membenci sudah nggak pengaruh, karena Abah sudah lihat bukan lagi yang tadi semua. Nah inilah Pak Johannes enaknya kalau sudah belajar ma'rifat tadi semua. Jadi kita kalau sudah mengerti, yang pertama yang harus dipahami adalah tentang tauhid ya. Jadi kalau menurut saya, pada saat Mas Johannes ini adalah masuk ke dalam keyakinan Islam, sebenarnya Pak Johannes semua juga Islam sebenarnya. Karena inna dina indallah itu Islam. Jadi agama di sisi Allah itu Islam. Islam itulah yang disebut agama di sisi Allah. Walaupun ngaku agama apapun, ya kalau cuma pengakuan nggak ada guna. Karena bukan pengakuan Pak Johannes, untuk masuk ke dalam Islam itulah syahadat, penyaksian. Nah ini yang penting dulu. Jadi nggak ada kata terlambat. Saya sudah umur 55 baru masuk Islam, apakah saya terlambat? Ya tidak Pak Johannes. Yang berislam sudah 70 pun, yang sholatnya sudah sekian lama, belum tentu Islam dia. Hanya pengakuan dia sempat. Bahkan tanya dia, Pak Johannes mungkin sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tanya saudara kita yang Islam, apakah langsung dia syahadat itu begitu lahir dari bapaknya bisa syahadat? Tidak sebenarnya. Nah, semua ini yang harus dipahami juga. Belum tentu itu. Pak Johannes sekarang 55 baru masuk Islam. Tapi saya melihat pertanyaannya sudah begitu bagus gitu kan. Berarti bahwa Pak Johannes adalah orang yang diberikan ada keterbukaan mata batin tadi semua ya. Jadi kalau secara hakikatnya
Pak Yohanes adalah agama itu hanya Islam. Dari semua. Agama itu hanyalah ibaratkan nama dari semuanya. Tetapi adalah bukan hanya sebatas pengakuan nama sebenarnya. Maka tadi masuknya ke dalam Islam itu adalah dengan bersyahadat, penyaksian. Dan tidak mungkin Pak orang itu menyaksikan tanpa mengenal. Karena harus menyaksikan. Pertamanya harus liko. Tadi liko, menyaksikan, kenal, ingat. Itu tahapannya begitu. Pertama adalah Pak Yohanes barangkali nanti katanya mau datang ke rumah Abah. Liko, itu tandanya. Pak Yohanes baru sekarang ini baru tentang khobar, tentang Abah itu. Walaupun sudah lihat ngomongnya di elektronik gitu kan, lewat YouTube, lewat TikTok gitu kan. Tapi nah ini. Tetapi nanti pada saat berjumpa itu liko namanya. Nah, kalau liko sudah liko maka disitulah Pak Yohanes akan kenal. Liko, kemudian kenal, setelah kenal adalah ingat. Ingat itu dikir. Maka kata dikir, kata ingat itu bagi mereka yang sudah kenal sebetulnya. Tidak ada dikir. Dikir itu kan ingat. Ingat itu bukan mengucap. Nah, salah satu dikir adalah mengucap adalah untuk mengingat gitu loh. Nah, dikir syariat mengucap. Maka orang syariat mengingat Tuhannya dengan menyebut-nyebut gitu. Nah, kalau hanya sebatas cukup mengucap ya, tapi tidak bisa mengingat, ya tidak bisa. Tapi walaupun mengucap tidak salah gitu kan tadi. Tapi harusnya adalah antara mengucap, mengingat, merasa sampai hilang rasa. Nah, inilah yang harus dipahami. Maka orang syariat berdikir dengan ucapan, dengan perbuatan. Orang thariqat berdikir dengan hatinya, ingat. Tapi hati itu adalah kalau Pak Yohanes sudah menyaksikan. Barulah setelah dari hati dikir orang hakikat dengan rasa. Dikir orang makrifat adalah dengan kalau sudah ketemu tidak lagi ingat mengingat. Seperti Pak Yohanes adalah kayak Abah hari ini rindu sama cucu karena sedang jauh jaraknya gitu. Jadi ingat itu jauh sebetulnya. Nah, kalau sudah dekat lupa, maka setinggi-tingginya ingat itu lupa. Nah, ini dipahami dulu ya. Tahapan awal. Nah, Nabi bersabda, awaludini marifatullah, maksudnya adalah tidak ada agama yang tidak mengenal Allah tadi semua. Maka la tashihu ibadah illa bima arifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kalau tidak mengenal kepada yang disembah. Maka Abah sudah jelaskan ada hubungan antara khaliq wal makhluk. Karena nah inilah yang harus dipahami sisi tauhidnya. Di sini butuh ilmu yang dalamnya. Ilmu yang dalamnya, pemahaman yang dalamnya. Tauhid yang bagusnya di sini. Karena tanpa tauhid yang bagus maka penyembahan itu akan menjadi gagal. Ya. Tanpa tauhid yang bagus penyembahan itu akan menjadi gagal tadi semua ya. Maka itulah tentang makna tauhid dan syirik sahabat ya. Bagaimana makna tauhid, mana syirik dan lain sebagainya. Bahkan seolah-olah adalah itu kenapa agama itu hanya di sisi Allah itu adalah Islam dari awal. Maaf ya sahabat, karena masih dingin nih pagi di Milannya. Nah itu. Tapi nantilah mungkin barangkali Abah sudah sampai Indonesia. Saya khususkan waktu buat panjenengan tadi semua. Saya suka dengan orang-orang yang kritis semacam Bapak tadi semua ya. Karena nanti kalau Bapak sudah betul-betul kenal dengan Allah itu baik pada asma'nya, pada af'alnya, pada sifatnya, pada zatnya, itu nyata pada diri kita. Maka tadi mengenal Allah itu mustahil. Maka semua ulama metodologinya adalah dengan kenal diri. Itulah tadi. Karena awalnya harus penyaksikan, yang kedua adalah tapi menyaksikan tidak mungkin tanpa liko. Karena tanpa liko, tanpa menyaksikan mustahil bisa sholat. Maka itulah dalam rukun Islam nanti Pak Yohanes ketemu dengan rukun Islam, syahadat, sholat. Sholat itu buah dari syahadat, penyaksian. Jadi kalau tidak ada
syahadat tidak ada sholat tadi semua. Tapi mana syahadat bukan mengucap tadi semua. Syahadat adalah syahadat, penyaksian. Maka awalnya itu maka awaludini ma'rifatullah itu awal agama itu menyaksikan Allah tuh. Menyaksikan beda dengan melihat. Orang selama ini melihat dianggap menyaksikan. Kayak misalnya Pak Johannes tadi misalnya ibunya udah tiada. Nah, kan bapak hatinya bisa menyaksikan. Makanya Allah dalam dzikir nanti faida kodo itu manasikakum fadkurullah kadikrikum abaakum. Nah, sebagaimana kamu ingat kepada bapak kamu. Gitu. Nah, ini jadi intinya adalah walaupun ibu sudah meninggal kan bisa disaksikan. Walaupun misalnya kita anak jauh bisa disaksikan. Di mana penyaksiannya? Nah, di sini di kolbu. Menyaksikan dengan mata, melihat, menyaksikan dengan hati. Dari semua. Walaupun jarak kayak apapun, kalau sudah liko, pasti bisa menyaksikan. Tanpa menyaksikan tidak akan bisa sholat. Maka itulah dalam Islam, makanya kayak sekelas Abu Bakar juga mengatakan, ana ra'aitu robbi bi robbi, aku melihat Tuhanku dengan penglihatan Tuhanku. Dan Ali berkata, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Artinya bahwa bersyahadat itulah pokok dasarnya. Jadi yang pertama itulah bersyahadat. Jadi pokok dasarnya adalah bersyahadat. Makanya kenapa syahadat? Syahadat, nah tinggal bagaimana bersyahadat. Dan disinilah akhirnya para ulama-ulama filosof dan juga ulama Islam. Contohnya adalah Al-Farabi, contohnya adalah juga dari Imam Ghazali. Imam Ghazali itu filosof juga itu kan. Bahwa mengenal Allah itu dengan mengenal diri. Karena tanpa mengenal diri, Pak Yohanes tidak akan bisa menyaksikan Allah. Tadi bukan melihat Allah, menyaksikan Allah. Tadi semua, ya. Pada diri dan di luar diri. Karena nanti yang harus sholat itu si diri. Tadi semua. Bukan Pak Yohanes tapi si diri. Nah, si diri itu bukan Pak Yohanes gitu kan tadi. Si aku. Nah, inilah aku bersaksi. Nah, siapa yang bersaksi itu? Aku. Aku itu bukan Yohanes gitu. Aku bersaksi. Siapa yang bersaksi? Itulah kenapa mengenal Allah itu dengan mengenal diri. Tanpa mengenal diri tidak akan mengenal Allah. Maka itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya dia kenal Robnya. Wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa sudah kenal Tuhannya hancurlah dia. Pasad, hancur, lebur tadi semua. Jadi orang yang sudah kenal Allah tidak ada hulul, tidak ada itihad. Nah itu. Jadi dia nanti akan menyadari siapa yang bersyahadat. Tadi, siapa yang bersyahadat? Tentu yang harus menyaksikan pertama adalah Muhammad tadi semua, pada diri tadi semua. Maka itulah tadi awaludini ma'rifatullah itu adalah awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni itu. Harus membuktikan sampai la raiba fihi hudalil muttaqin itu pada diri. Maka Nabi bersabda bahwa tadi, maka nanti panjang. Nanti ada dalil man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil wujud. Tuh, siapa yang kenal dirinya yang tidak ada, dia kenal dengan Tuhannya yang wujud. Nah, itu. Bukan ngaku Tuhan. Tadi semua. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Barang siapa kenal dirinya itu fana, kenal Tuhannya yang baqa, nanti akan naik pemahamannya. Dia yang akan membukakan. Maka kita harus husnudzon pada Allah. Karena dia akan bukakan seluas-luasnya. Sampai ada hadis qudsi yang mengatakan, jika hambaku berjalan padaku sejengkal, aku menyambutnya berlari. Jika hambaku berjalan padaku sambil berjalan, aku menyambutnya. Barang siapa hambaku meminta adalah sepucuk daun, aku berikan hutan belantara. Barang siapa hambaku minta setetes air, aku berikan samudra, kata Tuhan. Artinya apa? Setiap manusia itu ingin kembali pada Tuhannya jauh. Nah itu. Karena dari awal pun adalah seolah-olah adalah kita ini adalah tanajulat, tajalliyat, ta'ayunat, dan konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kita ini adalah milik Allah. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kita ini adalah milik Allah.
dan semua milik Allah. Wa inna ilaihi, harus kembalilah kepada Allah, roji'una, dikembalikan sejak kita sadar. Nah, tetapi manusia sampai dia tuanya, walaupun dia sudah berjudul ibadah, sholat, dzikir, puasa dan lain sebagainya, selama tidak menyaksikan, selama itulah dia tidak sadar. Selama itulah iman palsu. Selama itulah hanya, maka tadi tidak boleh iman itu hanya iman idlal pada dalil. Tapi adalah harus iman yang tertinggi itu adalah iman yang tahqiq, ya tadi. Ada iman pada dalil, ada iman yang secara tahqiq. Tahqiq itu adalah harus dibuktikan. Maka nanti keyakinannya juga akan berubah, Pak Yohanes. Dari ilmu yakin, ke ainul yakin, ke hakul yakin, ke isbatul yakin. Ada empat tingkatan keyakinan. Keyakinan syariat, keyakinan thariqat, keyakinan hakikat, keyakinan ma'rifat. Itulah. Maka orang syariat mengingat Allah dengan ucapan dan perbuatan. Orang thariqat mengingat Allah dengan hati. Orang hakikat mengingat Allah dengan rasa. Orang ma'rifat tadi mengingat Allah dengan penglihatannya. Karena sudah mampu melihat. Jadi masuk ke dalam, keluar. Maka at-tasbih, at-tanzih. Maka dalam wudu itu kita, semuanya disambungkan dengan nafas. Tadi semua, ya. Dan menyambungkannya nanti dengan mematikan diri. Bagaimana mematikan diri adalah dengan tawajuh, tafakur, tadakur, tawakul. Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Itu menyambungkannya. Pada saat kita sudah liko, pada saat kita ingin liko, sama seperti stop kontak. Ada on, ada off. Tadi semua, ya. Kayak mobil, ada starter, ada on, ada off. Tadi semua. Bagaimana mobil itu nyala kalau seandainya adalah Pak Yohanesnya off gitu. Masa tidak bisa Pak Yohanes adalah strum, Allahnya strum gitu. Nah, ini hanya orang yang tidak bersahadat yang melakukan itu. Pak Yohanes wujud, nggak mungkin Allah wujud bareng sama Pak Yohanes kan gitu. Nggak ada bahasa dari mereka. Tidak mungkin Tuhan menjadi makhluk dan tidak mungkin makhluk jadi Tuhan. Tadi semua itu harus dipahami, ya. Jadi ada out on off. Tawajuh itu tekuk lidah, rapatkan gigi itu on off tadi semua. Maka pahami seluruh tubuh nanti, ya. Mana Fatihah pada tubuh, mana Al-Ikhlas pada tubuh, di mana letak Bismillah pada tubuh, di mana letak Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin pada tubuh. Setelah kita nanti barulah memahami tentang menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri. Nah, bagilah tubuh kita ini dengan tiga. Ada ayan khorajiyah, ayan sabitoh. Ya, ayan khorajiyah itu cangkang, Adam namanya. Nah, itu Abah suka ibaratkan. Tadi kan Pak Yohanes bilang, apa maksud Abah contoh? Adalah kopiko gitu kan tadi. Iya, itu contoh sederhana. Contoh sederhana. Abah mengambil perumpamaan tadi semua. Ya, ingat itu. Kenapa? Karena tanpa perumpamaan mustahil kita. Dan Allah selalu dalam Al-Quran itu penuh dengan perumpamaan. Dan firman Allah dalam Al-Quran itu adalah banyak perumpamaan. Bahkan tiap-tiap ayat itu adalah masal, adalah perumpamaan dari semua. Maka yang gagal memahami perumpamaan Allah, ya gagal dia bertuhan dari semua, ya. Maka hanya mereka yang sudah Fatihah masuk ke Alif Lam Mim, masuklah kepada dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, di situ. Masuklah Al-Baqarah, sembelih tadi ayan khorajiyah, tadi tubuh, jadi maka kisah Al-Baqarah adalah mengisahkan itu adalah. Bahkan Allah nggak tanggung-tanggung menyuruh umat Nabi Musa, wa id qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum. Tadi semua. Paktulu anfusakum, bunuhlah. Tobatlah, tabaya tubuh taubatan. Bahkan di ayat yang lain, dengan kaitan ayat ini Allah menyuruh kita adalah kalau mau isbatul yakin, kamu harus melakukannya walaupun ini sedikit. Jadi Pak Yohanes belajar saja sampai di mana tadi semua, ya. Tadi kan karena nggak semua orang dibuka seluas-luasnya oleh dia. Tapi kita bukan berarti kita belum saja berjalan sudah saya mah bukan bagiannya. Belum tentu.
banyak kisah ya, termasuk Imam Ali Syaroni dan Ali Al-Khawas dengan Imam Syaroni. Imam Ali Al-Khawas itu muridnya Imam Syaroni, tapi nanti Imam Ali Al-Khawas itu adalah mursyidnya Imam Syaroni. Jadi dalam ilmu ma'rifat bisa jadi murid jadi mursyid tadi semua. Tapi gurunya jadi murid itu bisa. Jangan aneh kalau dalam ilmu ini, karena ilmu ini adalah tentang siapa yang terbuka hatinya, mengosongkan dirinya, dan akan seberapa luas pancaran cahaya nur ilahi pada kolbunya. Itu saja sebetulnya. Itu ya Pak Yohanes. Jadi tentang kenapa sih bah mesti begitu. Nah itulah kita harus belajar filsafat. Maka itulah Al-Farabi mengkawinkan filsafat dengan Islam. Indah. Tentang akal, bagaimana dia membagi akal dari akal pertama sampai akal aktif, akal ke-10. Walaupun Imam Ghazali hanya bicara akal itu hanya 3 lapis. Ibnu Arabi bicara akal itu 4 lapis. Ya. Jadi kita bisa melihat kan kedalaman Al-Farabi dengan Al-Ghazali tadi semua. Al-Farabi membagi akal 10 tingkatan tadi semua. Nah, itulah yang kita juga harus paham. Jadi siapa mereka itu, bagaimana mereka itu, ya. Nah, kalau dikaitkan kepada filsafat, kaitkan pada tubuh, dan memang Allah sendiri yang menyuruh itu. Jadi jangan dianggap filsafat itu adalah jelek, ya. Karena kalau kita lihat dalam Quran sebetulnya suruh mengkaji diri itu paling banyak ayatnya. Bahkan dari firman yang pertama Pak Yohanes adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Syaratnya adalah jadi murid. Karena kita ini nggak ada guru, yang ada hanya murid. Dari semuanya muridullah. Kalau kita jadi murid, insya Allah akan terus diajarkan oleh dia. Dari semua. Banyak lagi wa fi anfusikum apala tubsirun, dan dalam dirimu apakah engkau tidak meneliti siapa dirimu. Dari semua. Nah, dibagilah alam ini Pak Yohanes, alam kabir, alam sogir. Alam kabir itu alam besar, dunia ini dan segala isinya. Nah, tapi jangan lupa diri kita manusia ini alam sogir. Sama seperti alam besar ini, tapi kita miniaturnya. Tuh. Maka itulah sahabat, kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita mantolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mempelajari Tuhan, apapun produk Tuhan, akhirat, surga, neraka, barja, syirat, keluar dari diri, pasti nyasar. Karena hanya diri ini, karena diri kita inilah nggak mungkin mempelajari malakut jabarut lahut keluar dari diri. Maka tubuh kita pun sama, mulki, malakut, jabarut, lahut. Kenapa sih ada mulki, malakut, jabarut, lahut? Karena 4 sifat Allah, jalal, kohar, jamal, kamal. Itulah menjadi malaikatnya pun 4. Muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Itulah alamnya juga menjadi 4. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Dan itulah kenapa derajat Nur Muhammadnya pun adalah dibagi 4. Dari ruh al-Qudsi, ruh sultani, ruh ruhani, ruh jismani. Itulah hakikat Nur Muhammad, ada menjadi kiswah, penjaga kita supaya nggak hancur kita ini. Karena kita ini adalah tidak berpisah dengan Tuhan. Maka untuk kita tidak hancur dengan Tuhan dan tadi semua, maka kita ada kiswah. Ada pelindung tadi semua. Ada pelindung, penjagaan kita dari kehancuran, sahabat tadi semua. Maka itu pun dibagi 4. Maka demikian pula surganya menjadi 4. Maka di alam al-Qudsi, maka di situ ada Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Itulah yang Pak ini qorib, orang-orang yang sudah sampai pada kurbah tadi semua, yang sudah berkurban tadi semua. Yang sudah berkurban. Makanya Pak ini qorib, ya, yang sudah berkurban tadi semua, ya. Jadi kita berkurban itu jadi bukan hanya menyembelih binatang saja. Ya.
masuk lagi. Kalendernya ramai sekali. Ya. Jadi bukan hanya menyembelih kurban gitu semua binatang saja, tetapi yang paling penting adalah menyembelih diri. Di surat Al-Baqarah dari semua. Kenapa Al-Baqarah sapi dari semua. Bako supaya kamu bako. Maka sembelih sapinya. Gitu. Mana yang disembelih itu ayan horajiyah, sifat Adam. Atau tadi bahasa Pak Johannes itu kopiko. Si kopiko itu si Adam tadi semua. Supaya apa? Yang ada hanya gula dan manis. Itulah Muhammad dan Allah. Gitu. Itu kan bahasa. Itu harus dipakai dengan rasa. Memahaminya dengan rasa tadi semua. Antara kopiko, gula dan manis itu pakai rasa ya. Jadi dan harus pikiran yang baik, yang positif, memahaminya tadi semua. Maka tadi tanpa melepaskan si Adam ya atau si kopiko atau kata Pak Johannes tadi semua, maka tidak nyatalah, tidak akan ada persaksian antara gula dan manis gitu. Nah, tadi semua antara gula dan manis sebetulnya. Ya silakan, ini hanya bagi yang karena yang penasaran saja tadi semua ya. Jadi penyaksian itu nanti adalah yang bersaksi itu adalah sifat. Siapa sifat itu? Tadi adalah Rasulullah. Siapa? Itu yang kata Allah wa'lamu anna fikum Rasulullah dalam Quran. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Nah, itu. Ada lagi firman laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang untukmu Rasul pada dirimu. Anfusikum itu. Pada dirimu. Tadi semua. Tadi. Nah, tetapi syaratnya dia hanya ada. Kalau pengakuan ada pada kopiko, maka tidak akan ada penyaksian. Nah, disinilah butuhnya bersyahadat itu Pak Johannes tadi semua. Syahadat itu bukan untuk mengucapkan tadi semua. Bukan hanya melihat, tetapi adalah penyaksian. Penyaksian itu jauh. Karena kita punya mata 4 lapis tadi semua. Maka ada syahadat syariat. Kita punya Rasul yang kelihatan, yang wujud di Madinah, nah gitu. Tapi kita punya Rasul yang torikot, ada hati, Rasul yang hakikat kan gitu. Maka dibagilah Muhammad derajat, Muhammad hak, Muhammad harid, Muhammad hakiki. 4 syahadat sebetulnya, karena 4 lapis alam dari semua. Dan itulah yang penyebabnya tadi dari waktu kita ada di alam dunia ini melewati 4 lapis alam batin. La ilaha illallah ahadah wahdah wahidiyah arwah. Kemudian dohirlah di alam misal, alam adsam, alam insan Muhammad, Rasul, Allah. Jadilah tubuh kita Fatihah. Nah itu penyebabnya. Jadi Fatihah itulah yang datang dari situ, dari semua. Maka Fatihah itu adalah tubuhmu. Al-Ikhlas itu adalah jantungmu sebetulnya. Kalau sudah menyatu pada titik itu semuanya. Ya. Pak Johannes mendengarnya mungkin jangan menggunakan tubuh syariat dari semua ya. Maka pada saat kita ingin mendengarkan hal yang demikian, kita jangan menggunakan tubuh syariat karena tubuh kita ini baru, tidak pernah mengenal Allah. Nah, sekarang sedang Pak Johannes ingin mengenalkan Allah pada tubuh ini. Kalau ruh Pak Johannes sama dengan ruh Abah. Gitu. Kita harus satu ruh ya sahabat. Satu ruh. Dan Pak Johannes juga sudah menyaksikan dulu, bahkan ditanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah itu. Nah sekarang yang tiba-tiba Pak Johannes ingin jadi muslim, nah itu sebetulnya dia tuh yang tadi dua sudah berjanji tiba-tiba sadar, makanya tadi itu kan tadi tiba-tiba sadar saya. Nah itu ya. Nah ini ya. Jadi Mama bikin kopi dulu sayang, Jom. Buat Dek. Bikin kopi aja, ambil dulu. Americano ya? Iya. Istri. Nah itu ya. Maka semua dibagi 4-4. Maka dulu ada ulama Kalimantan bikin saraba 4. Itu sebetulnya. Karena syahadat itu datang dari tasdidnya kepada Allah yang batinnya. Maka syahadat itu yang begitu itu memiliki 2, hanya Allah dan Muhammad yang punya syahadat, yang punya tasdid itu. Maka di tasdid itulah sesungguhnya penyaksian asyhadu alla ilaha illallah, ucapan Muhammad kepada dirinya. Tasdid itu kan satu. Maka pada Muhammad ada tasdid, pada Allah ada tasdid.
Itu. Maka sesungguhnya pada saat Adam itu dilepaskan, ayan horaziyah, sifat ma'ani itu dilepaskan, maka yang bersaksi itu sifat. Tadi semua Muhammad. Muhammadlah yang pertama mengatakan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan dijawab oleh Allah, yang tadi semua, tadi oleh hidup, tadi, dan aku pun bersaksi, sesungguhnya engkau ruh, gitu. Muhammad adalah utusanku. Maka akhirnya Adam, nah Pak Yohanes ikut menyaksikan, itulah syahadat sejati. Tadi semua. Jadi kita ini dibawa menyaksikan. Jadi bukan kita yang bersyahadat, kita dibawa menyaksikan. Nanti kalau sudah selesai semuanya, kita dibawa menikmati sorganya. Tadi padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disitulah sesungguhnya kalau sudah di level itu, maka ajaib semuanya, ajaib semuanya. Ya, taruh dulu senjata. Tadi kayaknya Pak Tara ini Bu Ilin turun kayaknya ada. Coba lihat dalam. Ngopi di Milan. Kopinya itu hitam. Ya, tanpa gula. Gulanya mana? Ya, yang minum. Gitu. Nantilah Abah kalau udah pulang Pak Yohanes Abah jelaskan, apalagi di papan tulis, sangat nyata. Karena ilmu Allah itu sangat nyata semuanya. Maka muncullah nanti menjadi perintah rukun Islam. Tuh, rukun Islam itu dari tubuh kita sendiri. Dari tasjid, dari alif, dari lam awal, lam akhir, jadi dari hu. Tuh. Jadi dari lapan Allah lah datang 5 rukun Islam itu. Maka tadi semuanya itu tentang diri semuanya. Tadi semuanya. Jadi karena waktu kita diciptakan adalah dari nur kepada nar, nar kepada hawaun, lam awal, kepada maun, lam akhir, jadilah hu, tanah. Dari cahaya, api, angin, air, tanah. Maka dari cahaya jadilah syahadat, itu syahadat itu. Nah, itu dari tasjidnya lapan Allah. Dan dohirlah nanti jadi tasjid dan lapan Muhammad. Tadi. Siapa Allah manis, siapa Muhammad gula, siapa Adam kopiko, nah gitu kurang lebih lah. Siapa Allah manis, siapa Muhammad gula, tapi Allah dan Muhammad ya dia, gitu. Manis, hidup, dia mengutus si ruh dari semua. Maka itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu ruh dari semua. Nur Muhammad dari semua. Siapa Nur Muhammad? Ya wujud Allah sebetulnya. Makanya surat An-Nur, Allahu mubtada nurus samawat, khobarnya itu tadi. Pada saat manis mau dikenal, pada saat rasa mau dikenal, bagaimana mungkin kita tahu panas, wujudnya panas kayak gimana sih, kan nggak tahu. Bagaimana sih wujudnya manis, nggak tahu. Bagaimana wujudnya asin, nggak tahu. Bagaimana wujudnya Allah, nggak tahu kan gitu. Tadi semua. Maka pada saat manis itu ingin dikenal, dia tajalli. Tadi, maka batinnya adalah manis, dohirnya adalah gula. Tapi gula itu batinnya kepada si kopiko, si Adam tadi semua. Gitu. Maka tadi dohirnya Adam, batinnya Muhammad. Tadi, dohirnya Muhammad, batinnya Allah. Tuh. Di dalam kopiko ada gula. Di dalam gula tidak bisa dipisah dengan manis. Gitu. Mana manis dan gula? Udah lebur. Pada apa? Pada kopiko. Semua. Nah tugasnya sekarang bagi si kopiko tadi semua. Jangan ada diri, jangan ada pengakuan diri kalau mau bersyahadat tadi semua. Maka muncullah syahadat. Nah setelah menyaksikan itu, mengerti siapa diri kita dohir dan batin, mana ayan horajiyah, mana ayan sabito, mana Adam, mana Muhammad, mana Allah, mana nur insan, mana nur Muhammad, mana nurullah, mana hidup, mana ruh, mana jasad. Gitu. Baru nanti kita ada datang perintah sholat. Siapa yang sholat? Si diri tadi, yang bersaksi tadi, yang saling menyaksikan zat dan sifat. Dia yang saling menyaksikan. Muhammad menyaksikan Allah, Allah menyaksikan Muhammad. Ya, baik. Ya. Muhammad menyaksikan Allah, Allah menyaksikan Muhammad. Dari semua. Ya. Manis menyaksikan gula, gula menyaksikan manis.
Pada apa? Pada psiko-piko. Kenapa saling menyaksikan? Karena si Adamnya sudah menafikan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan napas tadi. Maka yang ada gula dan manis. Saling menyaksikan zat dan sifat, saling memuji. Maka nanti pada saat Bapak berdoa, itu bukan Bapak, bukan Yohanes, bukan Pak Yosef, tapi adalah gula dan manis. Allah dan Muhammad, dia pada dia. Nah tadi, karena yang boleh minta pada yang ada hanya yang ada. Yang ada itu hanya diri batin dan diri dohirnya. Maka yang syahadat itu adalah penyaksian dia pada diri dohirnya. Diri dohirnya menyaksikan sebenarnya dirinya adalah wujud daripada, maka dikatakan nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Tuh. Jadi nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku insan, Adam, nama rahasiaku insan, nama rupaku Adam. Jadi itulah penyaksian. Maka muncullah dari tasjidnya pada Allah, syahadat menjadilah alif sekarang. Nar, penyaksian. Penyaksian. Cuma di dalam nar itu ada nur. Ada nar, nur, dari semua. Yang nanti menjadi penyusun nafsu, amaroh, lawamah, mulimah, mutmainnah. 4 lapis juga sama. Karena tadi alif, lam, tasjid, alif, lam, ha. Maka tasjid alif lam lam ha itu 5 huruf. Nanti tubuh kita menjadi alhamdu. Itulah kenapa di dalam Fatihah itu tidak ada sholat. Kata Nabi, la sholata illa biyaqra bi Fatihah. Tiada sholat yang tidak membaca Fatihah. Nah, membaca Fatihah itu bukan mengucapkan Fatihah saja sebenarnya. Tapi membaca Fatihah pada diri. Jadi semua. Alhamdu. Bagaimana? Alhamdu kan 5 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdu. Alhamdulillah, itu tubuh kita juga pada saat hari semua. Ya. Setelah kita bersaksi, barulah si diri itu sholat. Jadi mempertahankan berdirinya si diri itu sholat. Menahan keberadaan si Adam itulah zakat. Jadi tubuh Adam itu dijakatkan. Zakat hakikat itu adalah memberikan mata untuk si basir melahirkan basor. Tuh. Tapi tidak bisa dipisahkan antara mata, basir, basor. Mata si Adam, basirnya Muhammad, basornya Allah. Telinga si Adam, sami'nya Muhammad, sama'na Allah. Tuh kan tidak bisa. Bukan 3, 1 di situ sebetulnya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka 3 ini adalah tidak bisa dipisah sebetulnya. Gitu. Maka ada ulama tasawuf mengatakan kalau nggak ada manusia Allah tuh nggak ada gitu kan, nggak wujud gitu. Maka kita disebut tajaliyat, tanajulat, ta'ayunat. Jadi diri batinmu itu alif lam lam ha. Jadi semua. Siapa itu alif lam ha? Dan kemudian diri dohirmu yang dalam juga mim ha mim dal. Tadi manis sudah berubah jadi gula. Pada saat si manis bercermin, maka muncullah bayangan, itulah Muhammad. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada, itulah Muhammad. Maka selanjutnya Allah bicara masalu nurihi kamiskatin pihamis. Maka di dalamnya ada nurun ala nurin. Disitulah kenapa kata Allah, kau kabun duriyun yukodu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah yakadu zaituha yudiu. Nah itulah di situ. Nah itu jadi makanya kenapa datang sholat syahadat itu datanglah sholat. Setelah sholat zakat. Karena kalau seandainya nggak dizakatkan sholatnya sholat si Adam gagal lagi. Karena Muhammad pun pernah ditegur, ya Muhammad anna rabbaka usolli. Dan Nabi Muhammad pun pada saat perang Badar dikatakan wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Bukan kamu yang melempar pasir Muhammad, tapi akulah yang melempar pasir. Tuh. Sama saja kan. Jadi datanglah zakat. Kemudian saum harus ditahan, imsak. Jadi imsak saum itu adalah, maka kenapa ada kata kutibah? Kata Abah juga, Allah menyebutkan kata kutibah hanya 3 kali dalam Al-Quran, 2 untuk dirinya, mewajibkan dirinya, memberikan rahmat. Karena pada Muhammad sebagai diutus, sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, si ruh gitu kan tadi semua. Tadi semua, karena dari ruhlah matamu bisa melihat, dari ruhlah telingamu bisa mendengar, dari ruhlah mulutmu bisa berkata, dari ruhlah hidungmu bisa bernapas, dari ruhlah kolbumu berakal, dari ruhlah semuanya datangnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tadi semua ya.
Coba pahami lebih nanti setelah datangnya. Jadi kata kutiba tadi adalah saum, kita harus mampu menahan. Maka kata Allah as-saumu li wa ana azibi. Saum itu adalah untukku. Berarti kalau untukku maka si Adam wajib mempanakkan dirinya. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Cuma sayang kata Allah hanya sedikit yang mau begitu. Tapi tidak apa-apa sedikit juga. Kan nanti manusia itu bertahap semuanya. Ada yang di syariat bagus, dari semua asal naik ke tarekat. Tarekat bagus, naik ke hakikat. Hakikat bagus, naik ke ma'rifat. Ma'rifat bagus, sampailah hilang dari semua. Karena ma'rifat bukan ilmu ma'rifat. Yang Abah ajarkan ini adalah ilmu ma'rifat. Tapi ma'rifat bukan itu. Apabila sudah dirasakan sendiri, dibuktikan sendiri. Maka iman itulah iman tahqiq. Artinya dibuktikan oleh diri. Nah, ini semua. Nah, barulah setelah semuanya gabung, makalah jamu. Jadilah haji itu. Maka hakikat haji itu mengenal diri. Makanya perintah haji itu nggak ada kepada seseorang pada tempat tertentu sebenarnya. Dalam Qur'annya juga walillahi 'alan nas, kepada seluruh manusia. Haji itu gitu. Makanya kalau haji, maaf ya, ini ditempatkan pada satu tempat gagal, berarti Allahnya punya punya jihad, punya jarak, punya arah, tadi bisa ditunjuk gitu kan tadi. Maka kita harus haji hakikat dulu. Maka kalau semuanya haji syariat harus pakai duit kan. Kalau begitu manusia itu nggak bisa masukin rukun semuanya. Sementara orang Islam sekarang banyak miskin. Bagaimana? Haji semua. Sementara di situ adalah rukun dari semua. Karena itu sedang bicara tentang tubuhmu, bicara tentang hatimu, bicara tentang jiwamu, bicara tentang rasamu, bicara tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dan itulah. Maka setelah kamu bersahadat tadi pada diri, Muhammad zat dan sifat saling menyaksikan, kemudian dirikanlah zat dan sifat itu saling menyembah. Nah, si sifat menyembah si zat, salat namanya. Menyaksikan. Setelah menyaksikan, mendirikan. Setelah mendirikan, zakat. Tahan. Zakatkan tubuhmu. Tangan dan kakimu adalah kudrat irodat. Tadi semua. Maka itulah di dalam sholat nanti ada bahasa qasad, ta'arud, ta'yin, ihram, munajat, mi'raj, munajat, tubadil. Tuh, ada tubadil. Ganti peran dari isim fa'il ke isim maf'ul. Dan tadi yang sholat si Adam, sekarang sholat Muhammad. Tuh, pada makom muraqabah. Pada makom muraqabah, pada makom ruh, maka yang sholat itu ruh, maka disebut adalah makom Muhammad, sifat. Sifat menyembah zat. Sifat menyaksikan zat. Sifat memuji zat. Tapi di makom musyahadah, tidak lagi yang ada hanya dia menyaksikan dirinya sendiri. Dia yang menyembah dirinya sendiri. Dia yang mengingat dirinya sendiri. Tadi semua ya. Nah, itu ya. Jangan anggap ini ilmu tinggi. Karena ini awaludini ma'rifatullah. Inilah yang harus dipahami sebelum menyembahnya. Karena begitu kamu menyembah, nanti mengertilah haji itu apa. Mengertilah puasa itu apa. Mengertilah zakat itu apa. Mengertilah sholat itu apa. Dan mengertilah syahadat itu apa. Itulah rukun Islam. Setelah rukun itu semua, maka akan kamu bisa buktikan iman pada Allah itu pada apa? Pada dirimu, hidupmu. Tuh. Jadi bukan lagi iman pada Allah itu ngayal. Iman pada Allah apa? Ya buktinya hidup itu. Iman pada malaikat Allah itu apa? Nyata. Pada apa? Pada segala apa yang tunduk pada hidup. Kalau nggak ada hidup, mata hilang penglihatan. Kalau nggak ada hidup, mulut nggak ada kalam. Kalau nggak ada hidup, nggak ada napas. Kalau nggak ada hidup, nggak ada kudrat irodat. Kalau nggak ada hidup, nah itulah iman malaikat. Maka malaikat adalah sesungguhnya adalah semua yang tunduk pada hidup. Mata, telinga itu malaikat. Maka Jibril di matamu, Mikail di telingamu, Israfil di mulutmu, Ijrail di hidungmu. Inilah malaikat muqarrabun. Malaikat muqarrabun itu di kepalamu semuanya. Maka disitulah Sidroh Al-Muntaha itu juga di kepalamu. Ada shin di sini. Kalau nggak shin ya kaf. ada syukur, ada kufur tadi semua. Syakaro, ada kafaro tadi semua. Itulah yang disebutkan oleh Nabi. Jadi orang yang shin itulah
Maka Musa sampai ke Bukit Turisin, syukur, syakaro, atau kalau tidak dajjal, kafaro, tertutup berarti. Nah sekarang oleh Abbas itu udah kelihatan semuanya gitu tadi semua. Jangan tertipu dengan gamis udang-udang tongkat. Di jidatnya tulisan kafaro. Nah itulah bahaya hari ini. Tadi siapa dia? Yang merasa jadi kiai, merasa hati-hatilah. Dari Abah, dari semua ya. Karena semuanya nggak bisa sembunyi. Di sini tuh ada tulisan shin atau kaf gitu, syakaro atau kafaro gitu. Itulah kan kita harus maka kenapa orang yang sudah tubuhnya menjadikan shin, maka akan nampaklah shin di jidatnya. Syakaro. Kalau tidak ya kafaro, tadi tertutup, tadi kafir, tadi semua ya. Nah, apalagi rukun pada kitab, kita akan mengerti bahwa kita ini akan memerankan apa yang sudah kita tentukan buat tubuh ini. Dari wanak tubuh ma qaddamu wa asarohum, setiap orang itu punya kitab. Maka jangan paksakan kitabmu, kitab orang lain pada dirimu. Apa yang baik untukmu belum tentu baik orang lain, apa yang baik untuk orang lain belum tentu baik untukmu karena kamu punya kitab. Kitab yang mana? Itu yang digalungkan. Wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap kelahiran dikalungkan buku masing-masing, dari tulisan kamu masing-masing, dari karya kamu masing-masing, dari semua. Maka oleh karena itulah Allah kenapa nyuruh orang iman sodakoh, takwa sodakoh, ini semua sodakoh. Berbagi, artinya menyayangi, memaafkan, mengampuni, bukan hanya sholat, puasa, zikir, tapi kamu pembenci, pendengki, pendendam. Nah itulah akibat sesuatu yang dilakukan tanpa mengenal Allah. Bagaimana mungkin kamu lakukan sholat kami sambil membenci ada makhluk Allah yang kamu benci? Nah, inilah persoalan. Karena salah menafsirkan tadi semua. Nah, bagaimana iman lagi pada hari akhir? Kamu tubuh ini ada batasnya. Salat ya. Maka tubuh ini ada batasnya. Makanya tadi kullu nafsin da'iqatul maut, ada da'iqah. Untuk membedakan mana yang fana, mana yang bako. Maka man arofa nafsahu bil fana, faqad arofa robbahu bil bako. Siapa yang kenal dirinya yang fana, dia kenal Tuhan yang bako. Pada siapa? Ya pada dirinya itu. Ada diri yang tidak mungkin mati pada dirimu, karena kamu bukan tubuh ini. Ini hanya HP sementara, sementara dirimu adalah SIM card. Gitu. Ruh Allah yang tiupkan pada dirimu. Nah ini yang harus dipahami tadi semua. Ya, tadi semua. Jadi inilah pada saat kamu sudah menyaksikan, jadi semua melihat pada diri, nyata pada diri semua, maka boleh saya rekam video sembari upload? Nggak apa-apa saya rekam sembari upload? Nggak apa-apa, boleh. Iya. Semalam saya udah lihat kajiannya Pak. Ada masukan buat kita. Iya. Buat apalagi buat pelaut. Iya. Bisa dengar. Ya, selalu kemana-mana. Iya tadi semua. Ada teman saya itu di Royal tuh upload saya tuh. Ya. Makanya saya semalam baru kasih kawan itu. Saya baru ketemu langsung orang. Saya mau rekam video buat nanti ada, saya tahu ada istri mau. Iya. Ada kawan. Ada kawan kita nih dari mana Bang? Dari Costa, Pak, Kru Costa. Kru Costa, tapi dari aslinya Dari saya asli orang tua dari Sulawesi. Oh, Sulawesi. Dari Palopo, tapi lahiran Jakarta. Oh iya. Ketemu di sini di Hotel Ibis Milan. Beliau pelaut nih. Mau pulang ya nanti ya? Pulang Pak, rencana sore. Ya. Ya itu. Sahabat ya. Udah kawan. Terima kasih, Bang. Iya. Ya nanti dibukaan aja nanti. Ya. Insya Allah. Ya. Selalu lah. Kita ada masukan selalu, kita ada pemikiran yang baik, kita masuk itu aja. Iya. Hey, can I take selfie with you? Sure. Yeah. Yeah. That's how Oh. you know how to enjoy life. I know how to enjoy my life. You Yes, know? yes. Ini dari Australia, ya. Yeah. Tapi orang Vietnam. Wah, come on. Yeah. Yes. 1, 2, Two. 3. Yeah. Thank you, Chef. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kita ketemu di sini mungkin Ya. waktu. Boleh. Ayo. Tadi bis.
Terima kasih banyak, Mbak. Ya, Terima kasih siap, banyak. siap. Udah sarapan belum? Oh ya. Maaf. Aduh, mengganggu. Enggak, udah beres kok. Udah beres, Bang. Udah hampir 1 jam. Oh, setiap itu upload 1 Ya, jam ya, Ya. ya. Sehat ya, sehat ya. Kita sarapan dulu deh. Ya, oke, Ya. siap. Ayo, Saya sarapan baru bareng. bangun, saya baru bangun. Oh, baru bangun. Lagi panggil teman ini. Ada rokoknya nggak? Enggak, saya enggak. Oh, oke. Ya. Ya. Alhamdulillah banyak yang kenal dengan Abah di Milan semua. Dari krunya Costa, dari krunya Royal. Ya. Abah sarapan dulu ya. Morning. Waduh. Mama sendiri. Tadi kirain mama ya. Tadi kirain mama. Ya. Oh. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.